Apa Pak? kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak Ada- juga? Alhamdulillah Bu. Ada yang bisa saya bantu? Oke, silakan. Begini Pak, saya ingin melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisi. Yang mana? Contoh. Saya akan bertemu, Senang-senang. saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Bu Asbiah. Di sini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan dosen Bu. Menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, kira-kira begitu. Baiklah Pak, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan ya cara-cara saya menerangkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Pak, saya sudah sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam menerangkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nantinya Bu. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran Bu. Makasih Pak, saya paham. Apa harapan Anda dalam observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini Bu memberikan feedback atau umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya dan sekolah khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Abu. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini Pak Abu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita Pak Abu akan melakukan sesi coaching Pak Abu ya. Baik Pak. Menggunakan model Tirta yang pertama-tama. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan pertama Pak Abu ya. Iya Pak. Dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang ingin Pak Abu capai dari sesi coaching ini Pak Abu? Baik Pak. Nah, pada pagi yang cerah ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak bagaimana pertanyaan Bapak tadi. Saya intinya khusus Pak ya. Ya. Ingin meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan waktu dengan baik mungkin Pak. Yang lebih efektif mungkin Pak. Baik, baik. Baik Pak Abu. Jadi tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda, Pak Abu. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak Abu hadapi dalam mengelola waktu, Pak Abu? Iya, kalau memang dikatakan hambatan ya, pasti semua yang namanya manusia pasti memiliki hambatan dan kesulitan. Tapi dalam hal ini saya sering merasa kesulitan Pak dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan mungkin Pak. Tapi kalau ada waktu yang panjang mungkin kita akan berleha-leha Pak. Tapi kalau memang waktu yang ditentukan sedikitnya memang ada kesulitan Pak. Mungkin begitu Pak. Baik Pak Abu. Setelah Pak Abu mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan mencatat, merencanakan Pak Abu ya. Iya Pak. Mari kita rencanakan dulu aksi yang dapat Pak Abu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak Abu. Kemudian apa rencana Pak Abu yang aksi konkret Pak Abu, tolong Pak Abu jelaskan yang dapat Pak Abu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda Pak Abu. Silakan Pak Abu. Iya Pak. Baik Pak, saya berencana untuk melakukan jadwal yang lebih terstruktur mungkin Pak ya, dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tugas yang sudah saya emban Pak. Jadi dalam hal ini Pak, yang pertama sekali
Ya Pak Bu. Saya selaku guru kelas di kelas 3, Ya, baik Pak. ada siswa yang pelajaran matematika di akhir-akhir pembelajaran Pak ya. Ya, ya. Kebanyakan siswa mengantuk. Oh. Iya, itu mungkin Baik. suatu permasalahan yang terjadi di kelas saya. Tapi saya juga coba mengkaji, menggali dengan beberapa kawan-kawan, teman sejawat, termasuk di situ wali kelas yang lain yang pelajaran yang sama, mungkin pelajaran matematika. Saya menginginkan anak didik saya pelajaran matematika apalagi di akhir pembelajaran. Maunya saya seperti pelajaran olahraga. Iya. Siswa ini berminat mengikuti pelajaran matematika dengan motivasi dari yang kita berikan, dan yang inti utamanya adalah minat dia bagaimana. Nah, itulah yang mungkin menjadi salah satu hambatan yang saya lakukan di tempat saya mengajar Pak. Baik Pak. Dalam hal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika, apalagi di akhir-akhir pembelajaran Pak ya, saya menggunakan beberapa media mungkin Pak untuk meningkatkan minat belajar matematik pada siswa di kelas. Nah, saya pada jam terakhir Pak. Iya, iya. Yang pertama sekali saya mencoba menggunakan ice breaking mungkin Pak. Iya, Dengan ice breaking mungkin kan bisa meningkatkan semangat, gairah, kenyamanan dan ketentraman siswa untuk mengikuti pelajaran matematik. Oh, iya. Atau mungkin Pak, kan saya juga akan membuat media-media yang lain Pak, seperti misalnya mindfulness yang ke arah digitalnya Pak ya. Iya. Mungkin juga dengan hal semacam itu bisa membangkitkan minat belajar siswa Pak. Sebenarnya dalam melakukan hal ini pastilah ada kendala-kendalanya, tidak mudah Pak. Siswa yang mengantuk di saat pelajaran matematika, apalagi di akhir pelajaran, untuk merubah siswa ini dapat mengikuti pelajaran matematik seperti mengikuti pelajaran olahraga pada jam-jam pagi. Bagusnya, tapi ini tetap tidak mungkin Pak, karena kita harus kita konsultasi dengan kepala sekolah. Kalau kita buat pelajaran olahraga di akhir pelajaran, tidak mungkin. Waktu mau pulang kita buat olahraga, tidak mungkin. Kebiasaan kan di tempat kami pelajaran olahraga pada waktu pagi. Pelajaran habis pelajaran olahraga kita masuk kelas lagi dengan pelajaran matematik. Mungkin di akhir pelajaran ini kasus yang kejadian di kelas saya. Walaupun kita tidak mungkin merubah roster pelajaran yang sudah ada ketentuan, sudah rapat dengan kepala sekolah, guru dan komite, sehingga saya akan lebih efektif ya Pak untuk menggunakan hal semacam yang saya sampaikan tadi untuk meningkatkan minat, bakat, sehingga siswa merasa matematika ini yang sedang saya belajar adalah pelajaran olahraga. Oh, iya. Mungkin itu hal-hal ideal yang akan saya buat untuk anak didik saya Pak. Walau dengan membuat hal siswa kepada pelajaran matematika seperti belajar penjas atau PJOK atau olahraga, tidak mudah Pak. Tidak mudah untuk membayangkan, semudah membalik telapak tangan. Tapi walaupun hal tersebut susah, itulah memang tugas kita selaku pendidik Pak ya. Yang intinya walaupun belum sempurna apa yang kita coba, itulah ada mungkin seperti di awal-awal modul kita pada CGP ini, ada hal-hal yang sebelum kita lakukan kurang. Kemudian kita lakukan percobaan, ada peningkatan sedikit. Kemudian kita coba lagi. Kita coba dengan saya mencoba dan terus mencoba dengan dengan keyakinan saya tidak pantang menyerah Pak ya. Sebelum hal yang saya lakukan ini, atau bisa dikatakan dengan penelitian tindakan kelas Pak. Ya, bisa saya buat seperti
penelitian tindakan kelas. Jadi dari awal siswa mengikuti pelajaran matematika, ada 7 sampai 8 siswa mungkin yang merasa mengantuk, Pak. Jadi saya menggunakan metode atau media pembelajaran atau seperti yang saya sebutkan pada Bapak tadi, seperti ice breaking, membuat mindfulness, sejenis game, atau membuat memutarkan video-video atau musik-musik, dalam hal ini tentang musik pada pembelajaran, Pak ya. Jadi dengan saya menguatkan media-media yang sudah saya sebutkan tadi, setidaknya ada peningkatan, Pak. Jadi yang harapan saya mungkin, Pak ya, dari penentuan bahan ajar, metode atau media pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, baru saya merasa senang dengan awalnya ada 6, 7 sampai 8 siswa yang mengantuk di saat jam pelajaran terakhir, apalagi pelajaran matematika. Ada yang kurang, Pak. Misalnya ada tinggal 2, atau 3. Pokoknya kurang lah. Kalau memang belum, masih tetap 6, 5, tetap saya akan coba dan terus mencoba, Pak. Sehingga hal yang saya buat ini dari 6 sampai, kalau masih 6 sampai 7 itu masih siswa mengantuk, saya waktu belum berhasil, Pak. Saya akan terus menggali, akan terus mencoba. Mungkin dalam pelaksanaan percobaan yang saya buat ini haruslah saya berkonsultasi dengan teman sejawat, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah. Bahkan kalaupun ini masih kurang, saya akan coba membuka internet, Pak ya. Dengan permasalahan yang saya hadapi, saya akan coba melihat di kajian literatur mungkin, Pak. Karena di situ kan banyak sekali metode atau media-media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi minat belajar siswa dari kurang aktif menjadi lebih aktif. Mungkin permasalahan yang ini yang akan saya terapkan nanti di dalam kelas saya, Pak. Begitu mungkin kurang lebihnya, Pak, yang sudah saya sampaikan. Insya Allah dengan hal yang saya sampaikan ini, walaupun belum saya jalankan, Pak ya, tapi dalam waktu dekat ini saya akan mencoba, mudah-mudahan dengan percobaan yang saya lakukan ini, walaupun tadi saya sampaikan tidak semudah membalik telapak tangan, walaupun tidak seluruhnya membalik telapak tangan, mungkin sebelah, Pak. Insya Allah dengan hal yang sudah saya sebutkan ini bisa meningkatkan minat, motivasi belajar siswa pelajaran matematika di akhir pembelajaran. Mungkin begitu kurang lebihnya, Pak. Terima kasih, Pak Abu. Itu informasi dari Pak Abu ya. Iya, Pak. Kemudian di sini saya mencoba ya. Terakhir Pak Abu nih. Iya, baik, Pak. Jadi menurut Pak Abu, ya Pak Abu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini ya. Betul, Pak. Jadi kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Abu dalam menindaklanjuti rencana ini, Pak Abu? Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam hal membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini yang bertanggung jawab, ya yang terutama sekali di sekolah, tentulah kepala sekolah, Pak ya. Kemudian teman sejawat, dan dalam hal ini termasuk juga komite sekolah, dan tidak kalah pentingnya juga orang tua siswa. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Abu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Asbiah. Aduh, nggak terasa, Bu ya. Jadi terima kasih telah menyiapkan waktu untuk berbicara dengan saya, Bu Asbiah. Kemudian saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Menurut Ibu Asbiah, menilai Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara sedikit dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut?
Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik, Bu, dalam kompetensi itu, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya sedikit, Pak? Boleh, Bu, silahkan, Bu. Saya melihat Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan balik. Baik, Pak, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya melihat memperhatikan saat Punya, Pak. saat Bapak Punya, Pak. melakukan observasi kurang memberi respon ataupun interaksi. Ya, boleh. Artinya walaupun dia sedang mencurhat, kita boleh memberi stimulus, istilah sekarang. Berarti ada perhatian kita sehingga lebih membuat coaching tadi hidup. Coaching yang kita coaching tadi lebih hidup. Yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Tapi bagaimana pandangan Bapak tentang pendapat saya ini? Saya berencana, Bu, untuk melakukan latihan lebih intensif dalam menerangkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Jadi saya merasa lebih baik, Bu. Saya merasa lebih baik. Kemudian di mana saya perlu melakukan berkembang lagi, ya. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan feedback dari Ibu. Mungkin kedepannya ini akan berlanjut, Bu, ya, tidak secara berkesinambungan. Jadi ini akan terus saya lakukan ke semua guru, Bu. Jadi kita coaching ke semua guru, dan di sini nanti akan muncul gagasan-gagasan baru dan temuan-temuan baru yang bisa kita kolaboratif dan kita introspeksi, ya, untuk kemajuan sekolah kita sesuai dengan tuntutan KHD dan tuntutan dari Pak Nadiem, ya, itu selaku Menteri Pendidikan kita. Jadi kita nanti akan berbaik sangka di sekolah kita, menggunakan budaya positif, ya. Di situ akan budaya positif kita kembangkan di sekolah kita, yang masukan dari kawan-kawan itu kan, katakanlah si guru A tidak baik, si guru B ini, si guru C itu. Jadi kita berdayakan semua menjadi budaya positif, ya. Tidak ada istilahnya ini tidak baik. Jadi kita bimbing dan kita tuntun ke arah yang lebih baik. Mungkin begitu. Terima kasih, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu. Saya sebagai supervisor bagi Bapak juga memberi sedikit arahan. Semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tapi istilahnya seperti cerita anak-anak cerbo, cerita bersambung, berkesinambungan. Sehingga dari hasil ini kita bisa membuat istilah sekarang refleksi apa yang sudah baik, apa yang kurang kita tingkatkan, yang sudah baik kita pertahankan. Semoga tujuan pendidikan menurut KHD, menurut Bapak Menteri yang seperti Bapak katakan tadi, sebagai kita penggerak pendidikan bisa kita laksanakan. Akhir kata saya berterima kasih, semoga kita sehat semua. Yang penting jaga kesehatan, karena sehat itu lebih mahal dari yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Nah, Ya, Pak. Bu, ya, makasih Bu, makasih Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Boleh.